Oke, Bre, obrolin aja. Jadi ini video agak panjang ya, agak panjang. Jadi gue sih berharap kalian mau share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial, biar video gue yang kali ini tuh berguna gitu. Nah, sebelum kita mulai ngobrolnya, gue mau minta dukungan kalian dengan cara subscribe, like, comment, dan share channel YouTube gue Ian09. Oke, langsung aja kita mulai ngobrolnya ya. Jadi gini, beberapa hari ini gitu kan, ada demo di kantor DPR gitu. Dari tanggal 25 sampai tanggal 28 kemarin, sampai di tanggal 28 kemarin tuh akhirnya ada korban jiwa gitu. Ada satu orang meninggal, driver ojol, yang bernama Apan. Gue sebelumnya turut berupa cita. Jadi gini, kalau yang ini menurut penglihatan gue gitu ya, sebagai orang awam ya, kita ngobrol enak aja gitu. Kenapa kok rakyat bisa sampai demo gitu kan, bisa sampai punya wacana buat bubarin aja DPR gitu. Bahkan kalau buat gua ngelihatnya ini tuh hampir ya, hampir kejadian 98 hampir terjadi lagi nih. Dan gua sangat tidak mau kejadian 98 dulu itu terulang lagi di sekarang gitu. Sangat tidak mau. Oke teman-teman, nih kita usut kronologinya dari awal ya. Dari awal kenapa rakyat bisa sampai demo besar-besaran nih gitu kan. Jadi awal mula rakyat marah tuh gini. Yang pertama, muncul berita kenaikan gaji DPR berikut tunjangan-tunjangannya. Ada tunjangan beras gitu kan, 12 juta per bulan. Terus ada tunjangan rumah gitu, 50 juta. 50 juta berapa gitu. Pokoknya dikalkulasi. Jadi kalau kalau dikalkulasi, gaji anggota DPR itu 3 juta per hari. Nah, ini buat masyarakat umum yang notabene pekerja-pekerja, kebanyakan pekerja buruh pabrik nih. Nah, itu kan UMR-nya cuman 3, sekian sebulan. Ini 3 juta sehari gitu anggota dewannya. Masyarakat bertanya, kok bisa gitu anggota dewan gajinya 3 juta sehari gitu kan. Nah, bodohnya, begonya, tololnya para anggota dewan ini bukan menjawab pertanyaan masyarakat, bukan menjawab kritisan masyarakat, bukan menjawab kritik masyarakat dengan cara yang cerdas gitu kan, dengan cara pikir yang bagus, dengan tata bicara yang bagus, malah seakan-akan mengejek masyarakat dan nantangin masyarakat gitu kan. Ada yang bilang gini, 3 juta per hari menurut kalian emang gede? Bensin gua aja katanya cuma lebih dari 3 juta per hari. Ada yang bilang begitu anggota dewan. Terus ada juga yang bilang, apa sih, 3 juta, baru 3 juta per hari aja udah pada ribut. Ada yang bilang gitu. Bahkan di puncaknya ada juga yang ngatain masyarakat nih tolol, orang tertolol sedunia katanya. Kalau ada orang yang punya wacana untuk membubarkan DPR, itu adalah katanya orang tertolol sedunia. Maksud gue gini, maksudnya kalian yang duduk di kementerian, kalian yang duduk di parlemen, kalian yang duduk di gedung DPR, gedung MPR, kalian yang duduk di kursi kementerian, itu kalian tuh orang-orang pinter harusnya, orang-orang yang punya gelar banyak gitu, punya gelar tinggi, sekolahnya tinggi-tinggi. Kenapa sih ketika rakyat bertanya, ketika rakyat kritis, ketika rakyat mengkritik kinerja kalian tuh malah menjawab dengan jawaban-jawaban yang tolol, malah menjawab dengan jawaban-jawaban yang seakan-akan nantangin gitu. Ini salahnya. Jadi masyarakat tuh marah gitu. Makanya masyarakat sampai mewacanakan, kita demo DPR, kita bubarin aja. Makanya sampai
sampai ada wacana itu dari kalangan masyarakat. Karena apa? Karena kalian, karena mulut kalian yang kayak orang nggak sekolah. Nah, endingnya di tanggal 28 kemarin sampai ada korban. Sampai ada korban meninggal. Salah satu driver ojol sampai meninggal karena diinjek mobil taktis Brimob. Sorry bre, gue sambil ngerokok. Kita nih masyarakat. Kita nih rakyat bawah gitu kan. Jadi gue mau ngejelasin ya. Kita teman-teman kita sefrekuensi dulu nih. Anggota dewan, anggota DPR, menteri-menteri itu atau anggota DPR itu, sebelum mereka jadi anggota DPR, sebelum mereka duduk di kursi kantor yang ada di dalam gedung DPR, mereka ini kan dipilih sama rakyat gitu, minta dipilih. Ayo dong pilih gua buat jadi anggota DPR nih, buat mewakili suara rakyat. Kita pasti semua sudah tahu nih, kepanjangan dari DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti mereka mewakili rakyat dong. Mereka kan yang ngemis nih, minta suara, minta dipilih untuk jadi anggota DPR gitu kan. Nah, berarti di sini bosnya siapa? Bosnya ya rakyat. Bosnya ya rakyat gitu. Kan gitu ya logikanya. Kalau logika sederhananya kan gitu. Berarti mereka nih anggota dewan ini itu tuh ibarat kata mereka tuh karyawannya. Bosnya siapa? Ya bosnya ya rakyat. Sekarang kalau ada karyawannya yang kerjanya nggak bener, ditegur sama bosnya, karyawan jelasin dengan secara pinter. Jangan ngeles, jangan kasih argumen yang tolol, jangan kasih statement yang goblok. Kalau lu ditegur sama bos, ditegur kinerja lu sama bos, lu kasih argumen yang pinter, yang sehat, yang bagus, yang baik, yang sopan. Jangan lu malah memberikan argumen yang tolol, memberikan argumen yang bodoh, apalagi sampai kesannya nantangin. Ya bos marah lah. Kan gitu logikanya. Nah, ini sama aja nih dengan apa yang terjadi sekarang gitu kan. Rakyat marah kepada mereka anggota dewan yang ditanya kinerjanya apa, kok bisa gajinya sampai segede itu, bukannya dijawab dengan bener, malah seolah-olah nantangin masyarakat, bahkan ngatain gitu kan. Makanya rakyat tuh marah gitu. Udah gitu di tanggal 28 kemarin, di 28 kemarin sampai ada korban. Sampai ada korban jiwa gitu kan. Salah satu driver ojol ini dilindas pakai mobil taktis sama anggota Brimob. Udahnya menterinya, anggota DPR-nya, sekarang aparatnya berulah. Gue bingung deh sama kalian ini, sama anggota dewannya, sama menterinya, sama aparatnya. Gue bingung beneran. Jadi gini ya, ini aparatnya juga ngaco juga nih, ngaco juga. Tadi gue sempat baca beritanya, banyak gue dapat referensi berita tuh. Makanya gue nggak asal ngomong nih. Jadi di kasus driver ojol yang meninggal ini karena diinjak mobil taktis yang dikendarai oleh 7 anggota Brimob di dalam mobil itu, mereka pas disidang sama Propam, ada salah satu, entah itu supirnya, entah itu anggota Brimob yang ada di dalam, dia tuh ngasih alasan gini. Ini alasan tolol nih kalau kata gue nih, goblok nih alasan nih. Jadi dia bilang gini, dia tuh nggak tahu katanya, kalau nginjek manusia, dikirain nginjek batu. Yang pertama alasan dia itu, dia nggak tahu kalau ternyata yang dia injek itu, ternyata yang dia lindas itu manusia, dikira batu. Kalian lihat videonya, waktu mobil taktis ini nginjek manusia, waktu mobil taktis ini nginjek almarhum. Kalian lihat videonya. Kalau yang gue lihat dari videonya, itu mobil sebelum nginjek almarhum itu jarak 1,5 meter atau 2 meter itu udah kelihatan tuh, di depan ada orang. Ketabrak lah nih almarhum, ketabrak, jatuh. Mobil ini bukannya ngerem,
pasukin gigi mundur, mundur dulu, mastiin itu orang tuh ketabrak, jatuh di depan mobil atau ketabrak, orangnya langsung lari. Bukannya begitu, malah dia makin ngegas. Kan tolol. Orang mau udah tahu nih dari jarak 2 meter, di depan ada orang, dia berasa kan ditabrak, dek. Itu lu rem dulu, lu rem dulu, pasang gigi mundur, mundur dulu, pastiin di depan tuh yang ditabrak, orang yang ditabrak ini lari atau jatuh. Kalau jatuh, orang ini biar bangun dulu, lari, baru lu lanjutin jalan ke depan. Ini enggak kan? Ini kan habis nabrak, langsung jalan lagi sampai orang ini dilindes dan akhirnya meninggal dunia. Ini alasan tolol pertama nih yang gue bilang tadi. Alasan tolol kedua, dia bilang gini, kalau saya nggak ngelanjutin jalan, kami ini mereka yang ada di dalam mobil taktis itu, 7 anggota Brimob itu, kami bakal mati. Nih, setahu gua dan yang gua lihat di berita itu Pak Susno Duaji, terus pensiunan polisi ngomong, kendaraan taktis ini lapis baja. Jangankan balok, kayu, batu, peluru aja nggak tembus. Kalau bisa punya asumsi kalau lu nggak berhenti, lu mati. Itu kendaraan yang lu pakai tuh lapis baja, peluru aja nggak tembus. Pendemo cuman modal kayu, batu, bambu. Kan tolol ya. Udahnya gitu, gini. Buat temen-temen, gue mau ngejelasin gini. Ini menurut pandangan gue ya. Menurut pandangan gue, ketika kalian sudah memilih satu pekerjaan, apalagi kalian memilih bekerja sebagai polisi gitu, di departemen apapun, ada beberapa departemen kayak departemen Polantas, departemen kriminal, Brimob, apalagi Brimob gitu kan. Itu resiko terbesarnya adalah meninggal di tempat, meninggal ketika tugas. Kalau takut, lu malah milih daripada gua yang mati, mendingan rakyat yang mati. Kan bahasa kasarnya gitu. Berarti lu nggak berani dong ambil resiko. Ketika lu udah memutuskan untuk menjadi anggota Brimob, itu resiko terbesarnya meninggal pas tugas. Kenapa gue bilang begitu? Anggota Brimob ini seringkali ditugaskan untuk pengamanan demo. Nah, ketika masyarakat demo terus anarkis, itu pilihannya tuh resikonya 2 tuh anggota Brimob tuh. Apa sih maksudnya? Ketika rakyat ini udah anarkis nih pas demo, itu pilihannya 2 tuh. Kalau enggak bonyok-bonyok gitu karena kena lemparan batu kah atau kena pukulan kah dari pendemo, kalau enggak meninggal di tempat. Itu resiko pekerjaan lu sebagai Brimob yang sering diturunkan untuk pengamanan demo. Gue yakin pas lu pertama kali jadi anggota Brimob, lu tahu resiko itu. Kok ketika ada kejadian gini, kok lu ngeles segala ngomong, daripada gue yang mati, lebih baik orang yang mati, masyarakat, rakyat yang mati, gue lindes. Kan bahasa kasarnya gitu. Karena dia bilang kalau saya nggak ngegas terus, saya mati, saya selesai, dia bilang gitu. Itu bahasa halusnya. Berarti kan bahasa kasarnya, daripada gue yang mati, mendingan yang gue lindes mati, masyarakat. Nih, kalian aparat sadar nggak? Itu mobil, senjata, gaji kalian tuh yang bayar rakyat. Kok lu bisa ngomong kayak gitu? Gue nggak habis pikir aja gitu. Jadi kami ini rakyat, kami ini masyarakat, cuman mau anggota dewannya, menterinya, aparatnya itu ketika melakukan kesalahan, akui kesalahan kalian, minta maaf, selesaikan hukumannya, terima hukumannya, udah. Jangan berkelit, jangan alasan dengan alasan-alasan yang goblok, dengan alasan-alasan yang bodoh.
Itu yang bikin rakyat marah tuh dari dulu tuh. Dari dulu tuh rakyat marah begitu. Belum lama ada berita, bukan berita ya, ada kejadian 5 orang atau 7 orang gitu, gue lupa, membobol situs judi online, ditangkap sama polisi. Terus begitu masyarakat bertanya, kok bisa gitu? Ini mereka ini yang 5 orang ini ngebobol situs judi online ditangkap sama polisi. Berarti logikanya kan ada yang melapor. Nah logikanya yang melapor ini kemungkinan bandar kan gitu. Lu malah pada berkelit, malah pada alasan lagi. Udah tinggal minta maaf. Ya saya minta maaf, ke 5 orang ini kami tangkap karena ini begitu. Bukan malah memberikan alasan-alasan yang bodoh. Kenapa gue bilang begitu? Banyak banget kejadiannya, banyak banget. Jangan ngasih statement, jangan ngasih pembelaan ketika rakyat menanyakan keanehan-keanehan yang terjadi pada departemen kalian, entah kepolisian, entah menteri, entah DPR. Jangan kasih alasan, jangan kasih statement yang bodoh. Dulu waktu lagi rame-ramenya begal, ada orang di begal berantem sama begalnya meninggal. Orang yang malah yang dibegalnya jadi tersangka, tapi akhirnya nggak dipenjara karena ada bantuan dari Pak Mahfud MD. Terus polisi ngasih statementnya apa? Dia bilang katanya kalau ketemu begal di jalan nggak usah ngelawan, jangan main hakim sendiri. Terus kalau kami ketemu begal kami pasrah. Ini statement bodoh. Maksud gue kalau mau bikin statement, kalau mau konferensi pers, lu pikirin dulu apa yang harus lu ucapin. Jangan sampai rakyat nih ngerasa digoblokin, ngerasa dibodoh-bodohin. Itu yang bikin rakyat marah. Gue tuh tadi nggak mau ngebahas ini, nggak mau, karena jujur aja, apa ya? Memang watak apa menteri kita, watak anggota dewan kita, watak aparat kita nih di Indonesia, wataknya tuh pada begitu. Kalau rakyat belum protes keras, itu nggak ada yang mau bersuara, nggak ada yang mau minta maaf. Sengaja nutup kuping, sengaja nutup mata, tapi lupa nutup mulut. Makanya ngasih statementnya pada bego. Makanya gue bilang, kalian tuh kan berada di posisi itu. Kalian bisa berada di posisi menjadi anggota dewan, kalian bisa berada di posisi menjadi menteri, kalian bisa berada di posisi menjadi aparat negara. Itu kalian melewati tahapan-tahapan sekolah tinggi. Nah sepantasnya orang-orang yang sekolahnya tinggi itu harusnya pinter dalam bertutur kata, pinter dalam memberikan statement, pinter dalam menjelaskan. Ini kok malah terbalik. Makanya jangan salahin rakyat, nggak ada asap kalau nggak ada api. Begitu udah kejadian semuanya udah chaos nih, udah lumayan chaos nih, baru ketua DPR-nya nih ketua DPR RI-nya minta maaf. Dan yang gua heran ini anggota dewannya yang bikin rakyat marah, Ahmad Saroni, Uya Kuya, Eko Patrio, itu udah bikin rakyat marah. Bukannya bertanggung jawab minta maaf sama rakyat, muncul ke publik, lu minta maaf sama rakyat, malah pada lari ke luar negeri. Kan tolol.
Lu sebelum jadi anggota dewan, lu tuh ngemis, minta dijadiin anggota dewan. Ngemis sama siapa? Sama rakyat. Bukan, lu tuh bukan bos. Lu tuh bukan bos rakyat, bukan. Rakyat yang bos. Lu tuh anak buahnya rakyat. Karena lu digaji sama rakyat. Jadi jangan seenak-enaknya sama rakyat. Bingung gua nih. Indonesia kok makin lama makin menterinya, anggota dewannya, aparatnya kok makin lama makin ngaco. Bukan makin bener. Kita tuh udah 80 tahun merdeka. Bukan makin maju Indonesia. Pemikiran menterinya, pemikiran anggota dewannya, pemikiran anggota kepolisiannya, bukan makin maju pemikirannya. Kok malah makin mundur, kok malah makin berani ngebodoh-bodohin masyarakat. Kok malah makin berani mempermainkan masyarakat. Gimana sih pikiran kalian tuh? Gua agak beneran bingung gua sama pemerintahan Indonesia tuh. Dari tahun ke tahun bukannya makin bagus, bukannya makin bener, malah pada makin ngaco. Obrolin aja.